Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ahli surga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipahamkan rahasia kalamullah, hadis, dan kita dianugerahi Lailatul Qadar abadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga keberkahan majelis taklim ini membias kepada rumah tangga kita dari jannati sakinah mawaddah warahmah, dan membias kepada orang tua kita, guru-guru kita yang pernah mengajari kita, walaupun satu guru, insya Allah ilmunya bermanfaat. Dan janji Allah dengan keberkahan majelis taklim ini, urusan kita dimudahkan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan rahmat langsung dari sisimu, dan semua masalah kita atas bimbingan Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 45, 46, 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada nuhur rabbahu faqala. Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Beliau berdoa, yang doanya seperti ini: Rabbi inna bani min ahli. Sesungguhnya Kan'an itu termasuk keluargaku, termasuk anakku. Inna bani min ahli. Wa inna wa'dakal haqqu. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Coba, yang namanya anak itu secara syariat pasti keluarga. Anak darah dagingnya. Tapi Allah mengatakan bahwa Kan'an itu bukan keluarga. Alasannya apa? Innahu amalun ghairu shalih. Karena Kan'an itu bukan termasuk orang soleh. Bukan termasuk orang soleh. Jadi hati-hati. Anak kita, suami, istri kita di dunia itu belum tentu nanti keluarga kita di surga, di akhirat. Karena yang menjadikan keluarga kita di akhirat adalah keimanan. Saudara keimanan dan saudara kesolehan, saudara seiman dan saudara amal soleh. Allah melanjutkan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku, berdoa kepadaku yang kamu tidak tahu hakikat kebaikannya.
Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Saya, kata Allah, berwasiat kepadamu, memberikan mauidhah, jangan sampai kamu itu menjadi orang yang bodoh. Qala, Nabi Nuh berkata setelah taubat, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang saya tidak tahu hakikat doa itu baik apa tidak. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kamu tidak menyayangi dan tidak mengampuniku, pasti aku akan menjadi orang yang khasir. Pasti menjadi orang yang rugi. Jadi kata kuncinya di sini adalah menjadi keluarga dan tidak adalah iman dan amal soleh. Kita berdoa kepada Allah, semoga suami, istri, anak kita menjadi keluarga di dunia dan keluarga di akhirat. Kita punya saudara, kalau ditengarai oleh harta warisan, itu seakan-akan bukan saudara, musuh. Betul. Kita punya teman yang bukan siapa-siapa, tapi kalau channelnya nyambung, kedekatannya melebihi saudara. Nyata? Nyata. Di dalam surat At-Tahrim, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, dua perempuan ini dibawa kekuasaan orang soleh. Hidayahnya itu tidak membias sama sekali, karena kedua-duanya ini berkhianat. Ya, kedua-duanya itu berkhianat, sehingga kesolehannya Nabi Lut dan Nabi Nuh itu tidak membias pada dirinya karena berkhianat. Wah, ini kalau disampaikan kepada perempuan ini cocok ya. Istri durhaka kepada suami. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'atahu wa ra'atahu. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Kedua-duanya di bawah kekuasaan orang-orang soleh. Maksudnya itu di bawah kekuasaan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Min ibadina sholihain. Kita tidak diragukan kan, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu termasuk orang soleh. Wong tingkatannya Rasul dan tingkatannya Nabi. Faqonata huma, kedua-duanya itu berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Tidak bermanfaat apa-apa yang dari Allah sedikit pun. Wakilah, dan dikatakan udkhulun nar ma'ad-dakhilin. Masuklah ke dalam neraka dengan orang-orang yang masuk. Ya Allah. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, istrinya Firaun. Istri soleha, tapi di bawah kekuasaan orang kafir. Ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Dia berdoa, istrinya Fir'aun itu namanya siapa? Asia. Rabbi bnili indaka baitam fil jannah, bangunkan rumahku di surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi, selamatkan dari tipu daya Fir'aun.
Wa najjini minal qawmi dzalimin, dan selamatkan dari orang-orang yang zalim. Bayinya Nabi Musa ditemukan oleh Nasir. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wala. Ketika melihat bayinya Nabi Musa, langsung qurratu 'ainin, tertarik. Lihat saya, padahal enggak kenal. Berarti channel ketemu channel. Channel soleh ketemu soleh, nyambung. Sedangkan Fir'aun ketika melihat ini pengen bunuh. Berarti tidak satu channel. Langsung kata Asia, ayo kita jadikan anak angkat. Siapa tahu nanti bermanfaat. Tapi versi Fir'aun, jangan ini nanti yang akan menghancurkan. Jadi nyambung kepada ayat kemarin bahwa laki-laki jelek untuk perempuan jelek, laki-laki baik untuk perempuan baik. Jadi orang hebat itu ketemu orang hebat. Nabi Musa masih bayi, itu sudah kelihatan hebatnya. Bayangkan gimana gak hebat. Wong dibuang ke sungai Nil, itu secara nalar pasti tenggelam dan mati. Tolong perhatikan, orang hebat itu tes-tesannya itu dibuang. Pak Karno dibuang dulu di penjara, ya Pangeran Diponegoro dibuang dulu. Makanya Presiden Soekarno berkata, kalau mutiara itu dibuang ke laut, dicari. Pak Khairi dibuang ke laut, dicari. Mutiara itu dibuang kemana saja mutiara. Semoga dipahamkan. Tes-tesannya orang hebat itu diisolasi, dipitnah, dibunuh. Gimana Nabi Musa? Gimana Nabi Muhammad? Tolong tes-tesannya Nabi Yusuf dibuang gak? Dibuang. Itu tes-tesannya bahwa kita itu mutiara apa tidak ya? Pasti dibuang, diisolasi, difitnah, dituduh orang gila, tukang senjata. Itu para nabi itu seperti itu. Jangan khawatir Pak Heru, dibuang kemanapun berada. Itu kalau kita itu mutiara dicari. Kalau begitu Pak Ahmad, mutiara ketemu mutiara. Mutiara ketemu mutiara. Asia ketemu Musa. Subhanallah. Orang baik itu ketemu dengan orang baik. Sama seperti mencari orang yang kepingin sama-sama bisa sholat khusyuk, mencari. Kalau di dalam hatinya itu tidak ada channel kemauan ingin belajar sholat khusyuk, walaupun jejer sekian tahun, ya nggak membias sama sekali. Walaupun itu tingkatan istri kita atau suami kita, anak kita, channel hati ketemu dengan channel hati ekstrim sudah dibuang, pasti nanti akan ditemukan oleh orang yang satu hati. Nabi Musa dibuang oleh ibunya atas dasar perintah Allah. Ternyata ditemukan. Ya Pak Udin, Sunan Giri itu kan juga dibuang. Sunan Giri itu, ceritanya kan dibuang. Dipertemukan oleh saudagar yang menuju ke Bali ketika itu tiba-tiba kapalnya itu berhenti gara-gara peti itu. Kan bukan sembarang peti. Petinya Nabi Musa itu tabut, namanya tabut. Dan itu ada cahaya di atas cahaya. Dan cahaya itu nyamber, bisa dilihat, bisa dirasakan yang punya cahaya. Bagi yang tidak punya cahaya, jenengan itu kalau melihat keris bahwa ini keris ini bagus dan biasa, siapa yang tahu? Siapa? Yang ahlinya. Pak Ferul punya akik ya? Akik ini bagus dan tidak, batunya biasa dan tidak, yang tahu siapa? Ahli akik. Yang ahlinya. Berarti masing-masing itu ada ahlinya. Ahli akik juga ada, ahli keris juga
ada, ahli sholat juga ada, ahli marifat itu juga ada. Oh, ini bacaannya bagus dan tidak. Yang tahu siapa Pak John? Yang ahlinya. Pak Khairul ahli apa? Yang tahu itu yang ahlinya. Yang tahu itu ahlinya. Ahlullah, ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Jadi Nabi Musa dengan Asia itu secara hakikat ruhnya itu keluarga. Akhirnya dipertemukan. Yang bukan siapa-siapa, rohnya itu ketemu. Yang istri kita, anak kita, suami kita itu belum tentu sama-sama ahlullah. Kalau tidak ahlullah, tidak satu keluarga, akhirnya maaf, cerai. Kemarin kita sampaikan itu juga masih segitiga keluarga. Segitiga keluarga. Ada suami mi'raj mendekati Allah. Lihat. Kalau istri sama-sama mi'raj mendekati Allah, maka suami istri akan didekatkan Allah. Tapi kalau suaminya tidak mendekati Allah, segitiga kehidupan pernikahan. Ini suami, ini istri. Istri mi'raj mendekati Allah, ini istri mendekati Allah. Dekat gak ya? Dekat? Dekat. Tahabba billah. Dekat karena didekatkan Allah. Berarti channel ketemu channel. Sekarang ada suami tidak mendekat Allah, ada istri tidak mendekat kepada Allah. Ini jauh gak ya? Jauh. Semoga paham. Sekarang ada suami mendekati Allah, istri tidak mendekat kepada Allah, jauh. Hati-hati. Kalau suami mendekati Allah, istrinya tidak mendekati Allah, jangan salahkan, nanti akan dekat kepada perempuan yang sama-sama dekat dengan Allah. Paham? Ini terjadi? Terjadi enggak? Channel cari channel. Matris terjadi. Pengalaman. Saya ulangi lagi, biar tambah jelas. Ketika ada istri itu dekat kepada Allah. Istri misalnya dekat kepada Allah. Ternyata suaminya tidak dekat kepada Allah, jauh enggak? Jauh. Jangan salahkan nanti kalau istrinya dekat dengan laki-laki yang dekat dengan Allah. Paham maksudnya? Sering terjadi kan? Sering. Kalau bisa suami istri itu satu channel. Suaminya ngotot ke Allah, mendekati Allah, istrinya juga ngotot. Akhirnya mawaddah warahmah. Mawaddah warahmahnya itu bukan karena hawa nafsu. Cintanya dengan istrinya bertambah-tambah, istrinya cintanya kepada suami bertambah-tambah. Sing nambahi iki. Semoga paham. Kalau suami tidak mendekat kepada Allah, istri tidak mendekat kepada Allah, sedangkan istrinya itu tambah tuwek tambah al-gemrotu wal-longsoru wal-peot, sedangkan sebelahnya itu rumput tetangga lebih loh. Kita bicara tentang ayat kauliyah dan kauliyah loh Pak Jono, betul nggak? Iya itu. Makanya tolong istri, panjenengan itu harus menservis ke Allah. Jangan hanya sibuk menservis secara fisik, maksudnya itu kecantikan dan sebagainya. Sibuklah ke Allah, nanti kita akan diservis. Apa yang diservis itu? Hatinya. Akhirnya muncul inner beauty, kecantikan yang asli dari Allah, yang semakin tua semakin cantik. Wah, keren. Kayaknya Umi Rusmi ini. Gimana Bu tadi? Kok nunggu dengan hadir? Ibu saya tanya, kecantikan itu butuh modal
Di balik istri yang glowing, ada suami yang gulung. Ya Allah, seperti itu. Bahwa kecantikan fisik itu butuh modal, butuh biaya. Loh, kita ke Allah dengan wudu yang sempurna, dengan sholat yang sempurna, dengan zikir yang sempurna, itu dalam rangka untuk menservis inner beauty. Sering saya umpamakan seperti lemper. Lemper itu kalau dibungkus dengan daun, lemper itu kalau dibungkus di plastik hijau. Plastik hijau itu kan mulus, sedangkan daun itu kasar tapi sedap. Jangan pilih yang mana, Pak? Kasar tapi sedap. Pertanyaan saya, sedap itu di luar apa di dalam? Di dalam. Dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Bisa ditiru dengan apa namanya itu, bungkus kertas minyak. Gak bisa. Sedap itu dari Allah. Maksudnya saksinya, ketika kita di Madiun itu naik nasi pecel dibungkus apa Madiun itu? Daun apa ya? Daun jati. Itu kasar loh. Tapi tidak peduli, bukan cari kasarnya, tapi sedap. Jadi kalau suami kasar, gak apa-apa. Istri kasar gak apa-apa, sepenting sedap. Ya Allah, ya Karim, seperti itu. Bahwa kecantikan, ketampanan yang dari dalam itu asli dan abadi. Betul ya. Kecantikan fisik, ketampanan fisik itu pas pengantin baru. Nanti kalau sudah sekian bulan, sekian tahun, yang bicara itu hati. Betul nggak? Yang bicara itu hati. Ya, bersihnya hati, kecantikan hati itu lebih abadi daripada sibuk kepada kecantikan secara fisik. Kenapa? Karena kecantikan fisik itu ada masanya. Saya ulangi, kecantikan fisik ada masanya. Tambah tua masa cantik kan enggak, tapi mawaddah warahmah. Kematian baru itu mawaddah fisik. Tapi kalau warahmah, subhanallah, itu sudah di luar akal. Ini sudah pasangan suami istri, tua, keriput, tapi warahmanya itu luar biasa. Akhirnya yang bingung itu, jadi cintai kondisi, keriput itu sudah bukan mawaddah lagi, tapi warahmah. Abadi gak ya? Abadi. Dan semoga abadi ini sampai di surga. Ternyata warahmah itu menembus ruang dan waktu. Kita sekedar memiliki fisik itu nanti ada masanya. Fisik ini ada masanya enggak? Tambah tua, tambah ada masa itu. Tapi kalau cintanya itu karena roh, itu tidak punya masa. Hum fiha khalidun. Seperti cintanya siapa itu? Seperti cintanya Asia dipertemukan dengan cintanya Nabi Musa yang menembus ruang dan waktu. Jangan percaya nggak bahwa cinta itu menembus dan waktu? Maaf ya, saya sudah nggak jatuh cinta lagi. Kenapa? Karena ada tembok. Kan ada tembok. Maaf ya, saya nggak jatuh cinta karena sampai di Jakarta, saya di Sidoarjo. Oh gitu. Percaya nggak bahwa cinta itu menembus dan waktu? Sampai yang bersangkutan itu fisiknya mati, tapi cintanya tidak pernah. Apalagi Rasulullah. Berarti cintanya orang soleh itu tidak pernah mati. Cintanya para nabi kepada umatnya itu tidak pernah mati. Dan itu bisa dirasakan oleh umatnya yang punya cinta sejati. Akhirnya cinta sejati dengan cinta sejati nyamber apa? Cinta sejati dengan cinta monyet ya gak nyamber. Dulu tak lewat itu cinta monyet itu. Maksudnya cinta yang pindah-pindah itu. Kenapa pindah? Ya karena dia longsor.
sponsor fisiknya. Ya Allah. Jadi cinta sholat itu cinta sejati, cinta Al-Quran itu cinta sejati, cinta Allah itu cinta sejati, cinta Rasulullah itu cinta sejati. Lihat saya, berarti cinta sejati dengan cinta sejati nyambung. Cintanya Asia dengan cintanya Nabi Musa nyambung. Ini baru bayi loh. Ini baru bayi. Loh, justru cinta bayi itu lebih sejati daripada cintanya orang dewasa. Kalau cintanya orang dewasa tendensius. Mungkin karena fisiknya, mungkin karena uangnya, mungkin karena jabatannya. Tapi kalau cinta karena ruhnya, tahabba billah, subhanallah, seperti ini. Subhanallah, luar biasa. Baik, tunjukkan tadi maksudnya. Tadi sudah ketemu. Rasulullah itu bersabda, ada 4 ahli surga. Hadisnya itu seperti ini, Masya Allah. Sayyidatu nisa'i ahli jannah arba. Pemimpin tokoh ahli surga wanita ada 4. Maryamu binti Imran. Maryam binti Imran. Maryam yang melahirkan Nabi siapa? Isa. 2. Wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah. Wa Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah istrinya Rasulullah binti Khuwailid. 4 adalah Asia. Saya singkat Marfat Qot'ah. Maryam, Fatimah, Khadijah, Asia. Kita sebut-sebut. Semoga kita nanti bersama beliau-beliau yang punya cinta yang abadi. Gimana cintanya Khadijah kepada Rasulullah? Gimana cintanya Fatimah? Gimana cintanya Maryam kepada Allah? Sehingga beliau adalah wanita pilihan melahirkan, tanpa punya suami. Berarti kan pilihan itu Maryam. Apalagi Asia, di tengah-tengah Fir'aun, lingkungan kekafiran, tapi imannya masih kuat. Berarti ini adalah wanita yang hebat, tidak terkontaminasi kekafiran suaminya, tidak terkontaminasi dengan kekafirannya. Makanya beliaunya berdoa, dan ini sudah kita amalkan. Rabbi bnini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah di surga langsung dari sisimu, ya Allah. Doanya luar biasa. Rabbi bnini indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan dari tipu daya Fir'aun dan selamatkan dari orang-orang yang zalim. Baik, panjenengan itu punya keluarga enggak? Ya. Kalau kita punya keluarga, mari kita belajar dari keluarganya para nabi. Dan ceritanya para nabi ini nanti akan berulang, akan terjadi pada diri kita. Terkadang suaminya iman, istrinya setengah iman, atau mungkin kafir. Maksudnya tidak satu channel. Ada yang satu channel, ada yang tidak satu channel. Kita berdoa semoga keluarga kita adalah keluarga para nabi, dan itu diabadikan di tahiyat akhir. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Maksudnya ketika membaca doa itu, jadikanlah keluarga kami itu nanti satu keluarga dengan keluarganya para nabi. Harus memohon, anakku yang sudah almarhum jadikanlah menjadi keluarganya para nabi, ya. Yang itu menembus tidak sekedar anaknya. Paham maksudnya? Menjadi satu keluarga, ya Allah, satu keluarga. Subhanallah, jadi itu indah.
indah sekali. Tadi kita berdoa warzuqna mu'jizatis shalah wa mu'jizatil Qur'an wal hadis wa lailatul qadar abadan abada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.